Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pada ayah bunda, anak yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan mampu melaksanakan ibadah di bulan puasa ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita lipat gandakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita selalu haturkan, kita selalu panjatkan, kita selalu sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita ternilai atau terbilang sebagai umatnya yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dan soleh-solehah, momen puasa adalah momen di mana termasuk amal-amal ibadah kita dilipat gandakan. Momen-momen di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen-momen di mana semua amal ibadah yang ternilai sunnah menjadi nilainya wajib. Untuk itu, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menambah amal-amal terbaik kita di bulan puasa ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa qala ud'uni astajib lakum. Di momen bulan Ramadan, di antaranya adalah di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama di mana doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Doa mustajab itu ada beberapa faktor, di antaranya adalah tempat. Tempat itu juga menentukan di mana doa mustajab. Seperti raudhah. Ya, ini juga doa mustajabah. Ini tempat. Yang kedua, tentunya di masjid rumah Allah. Ini juga mustajab. Ini doa terkait dengan tempat. Dan juga di Masjidil Haram, di Hijr Ismail dan lain sebagainya. Ini terkait dengan tempat. Ada yang doa mustajab atau dikabulkan oleh Allah karena waktu yang tepat. Di antaranya adalah nanti kita akan bahas waktu mana yang kira-kira doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada terkait diri kita sendiri. Contoh, ketika kita berpuasa, orang berpuasa itu doanya mustajab. Ya. Kemudian orang yang terdolimi, itu terkait diri sendiri ya. Ketika kita didolimi, maka itu doa mustajab. Tidak ada penghalang antaranya orang yang dianiaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Tadi saya sudah utarakan bahwa doa mustajab itu ada beberapa faktor, di antaranya adalah tempat, waktu, dan dirinya sendiri. Yang kita akan bahas adalah tentang waktu. Waktu di mana doa kita mustajab, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya adalah di bulan Ramadan. Ini waktu yang pas, waktu yang mustajab. Di bulan Ramadan pun ada waktu yang istimewa, yang dimana doa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat-syarat berdoa ya. Di antaranya adalah ketika mau berbuka puasa. Nah, ini waktu mustajab. Maka jangan sia-siakan untuk menghambur-hamburkan waktu dengan cara ngabuburit, mancing, jalan-jalan. Jangan. Tapi gunakan untuk benar-benar
meningkatkan ibadah, terutama di doa yang sebelum kita berbuka puasa. Ini doanya mustajab. Yang pertama, ya, ini biasanya orang pada lalai. Karena apa? Karena sudah tergiur dengan makanan-makanan yang sudah tersedia, sehingga lupa bahwa waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Yang kedua adalah waktu menjelang sahur. Ini juga waktu yang mustajab, di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Ananda nanti dibangunkan untuk sahur, ya, ini waktu mustajab. Jangan bilang, udah tadi malam udah kenyang Umi, udah capek Umi, udah kenyang. Nah, ingat bahwa di situ ada keberkahan. Kita sahur puasa itu berkah, ya, walaupun cuma ya segelas air, walaupun cuma secuil roti umpamanya, itu kita ada keberkahan di situ. Ya, jadi Ananda ketika dibangunin, ya silakan bangun. Seandainya sudah kenyang, silakan minum secukupnya, dan nanti silakan gunakan untuk berdoa. Karena waktu sebelum sahur atau waktu sahur itulah waktu yang mustajab, waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya adalah waktu mustajab adalah waktu sepertiga malam terakhir. Nah, jadi kita bangun kira-kira jam 3, sepertiga akhir ya malam, itu juga waktu mustajab, di mana orang pada tidur, kita langsung ke Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Nah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Silahkan digunakan untuk berdoa. Selanjutnya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, terkait dengan waktunya adalah waktu antara adzan dan iqamah. Ya, ini terkadang lalai. Jadi setelah iqamah itu pada ngobrol, nunggu qomat. Padahal itu waktu mustajab untuk berdoa. Apalagi di bulan Ramadan, maka gunakan dengan baik-baik. Ya, sekali lagi, waktu di antara adzan dan iqamah. Dalam hadis Rasulullah, tidak ditolak doa setelah adzan dan iqamah. Itu jadi Ananda yang soleh-solehah, sekali lagi, itulah waktu-waktu yang dimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat-syarat ketika berdoa. Jadi diantaranya adalah menghadap kiblat dengan keadaan suci, pakaian yang baik, dan lain sebagainya. Ya, itu doa-doa yang diijabah dan waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi doa-doa yang diijabah terkait dengan waktu. Di antaranya adalah waktu hari Jumat. Nah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan doa-doa kita terutama di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.